Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah sebelumnya pertarungan Vegeta, kini waktu Gohan yang bertarung. Saat ini Gohan akan berhadapan dengan naga bintang 7. Naga itu yang gak mau di sini terus minta Gohan buat mengantarkannya ke bumi. Tapi Gohan menolaknya dan minta naga itu untuk bertarung dengannya dulu. Naga jahat sontak ketawa karena lancang sekali Gohan mengajaknya bertarung. Tapi naga jahat akan menerimanya dengan senang hati serta akan bunuh Gohan di sini. Sebelum dimulai, Gohan nanya dulu dari energi minus mana naga bintang 7 lahir. Sambil meletkan lidahnya, naga ini ternyata lahir ketika permohonan untuk hidupkan warga bumi setelah pertarungan lawan Omega Shenron. Naga jahat sangat tidak menyangka para G-Factor bakal manggil mereka ke bumi lagi. Tapi dia juga merasa senang karena akhirnya dapat terbebas. Gohan mengakui kalau mereka sangatlah bodoh karena mengulang hal yang sama. Namun mereka perlu bertanggung jawab dan pasti bakal kalahkan naga jahat dengan tangan mereka sendiri. Naga bintang 7 menegaskan itu semua sudah resiko karena mereka menggunakan bola naga seenaknya. Gohan pun mengerti dengan itu. Makanya dia nggak boleh korbankan warga bumi lagi untuk pertarungan mereka. Sebab itu jugalah G-Factor bertanggung jawab dengan cara menantang naga jahat. Setelah itu Gohan gak mau banyak bicara lagi. Dia minta naga itu untuk bertarung, jika tidak maka nyawa Goku akan semakin dalam bahaya. Tanpa ragu Gohan langsung ngeden sekuat tenaga. Dia memancarkan aura terang hingga naga jahat yang lihatnya mulai merasa kaget. Dan sama seperti yang lainnya, Gohan memulai pertarungan ini menggunakan Super Saiyan 2. Lalu Gohan langsung maju menyerang dengan ganas. Melihat Gohan bergerak ke arahnya, naga jahat masih santai seolah dirinya baru gajian. Dan benar aja, naga jahat mampu menghindari pukulan Gohan dengan mudah. Bahkan dalam pukulan kedua pun Gohan gak dapat mengenai serangannya. Tiba-tiba Gohan merasakan sesuatu bahwa tubuhnya nggak bisa dia gerakan. Naga itu mundur ke belakang lalu menggunakan sebuah kekuatan yang mirip seperti sihir. Sedangkan Gohan hanya diam saja. Lalu naga jahat merubah dua jarinya menjadi pisau yang sangat tajam. Tanpa ragu dia langsung menyerang Gohan dengan ganas. Untungnya Gohan dapat menghindar dan segera mundur ke belakang. Namun lagi naga jahat ini terus menggencarkan serangannya. Dia melancarkan tusukan tangan bertubi-tubi yang pada akhirnya sampai menggores pipi Gohan. Naga jahat nampak kesenangan dengan serangan itu. Gohan mengelap lukanya dan bilang dia cukup terkesan dengan naga bintang 7. Begitupun naga jahat yang berpikiran hal yang sama. Tapi naga jahat menegaskan sekarang Gohan gak bakal bisa menang darinya. Gohan pun tentu sangat penasaran apa yang dimaksud. Naga jahat lalu menjilat darah Gohan pada tangannya yang hal itu akan membongkar semuanya. Nah ternyata saat naga jahat menelan darah pihak lawan, dia dapat mengetahui memori, kekuatan dan kelemahan pihak lawan. Artinya naga bintang 7 sudah tahu tentang semua kekuatan Gohan serta kelemahannya. Tiba-tiba naga jahat ketakutan karena dalam memori Gohan ternyata menyembunyikan perubahan Super Saiyan 5 yang sangat kuat. Menyangka Gohan sangatlah berbahaya, naga jahat berpikir dia harus mencari cara curang untuk bisa menang. Gohan pun hanya tersenyum saja mengetahui Super Saiyan 5-nya telah dibongkar. Meski begitu, naga jahat punya keunggulan kalau dia sudah tahu pola serangan dan kelemahan Gohan. Dan naga jahat bakal manfaatkan kelemahan tersebut. Awalnya, naga jahat juga terkejut karena perbedaan kekuatan mereka terbilang sangat jauh. Namun, Gohan gak bakal bisa menang dengan mudah karena dia akan menggunakan akal pikirannya yang licik. Mendengarnya tentu buat Gohan kembali penasaran. Lalu, naga jahat melakukan sesuatu yang buat tubuhnya mulai berubah. Ternyata, naga jahat manfaatkan kelemahan Gohan untuk berubah menjadi anaknya yaitu Pan. Dalam perubahan ini, naga jahat yakin Gohan gak bakal bisa membunuh anaknya sendiri. Dan tanpa ragu, naga itu kembali memulai ronde kedua. Dia menyerang Gohan dengan ganas dan memberinya pukulan bertubi-tubi. Di sini Gohan cuma bisa menghindar dan gak sedikit pun dia mau melakukan serangan balik. Naga jahat saja sampai mengejeknya kalau itulah kelemahan Gohan yang sebenarnya. Gohan berusaha menguatkan mentalnya dan harus sadar kalau itu bukanlah anaknya Pan. Jadi dia pun langsung balik memukul naga itu dengan keras. Sampai-sampai naga itu tersungkur dan tubuhnya tergeletak. Meski begitu, naga jahat masih menunjukkan senyuman sinis seolah dia masih menyembunyikan sesuatu. Ternyata naga jahat menyadari kalau dalam pukulan tadi Gohan tidak serius melakukannya. Hal itu karena dia tahu dalam bawah sadar Gohan tetap menganggap naga itu sebagai putrinya tercinta.
Dan seperti yang dia katakan sebelumnya, kalau naga jahat sudah mengetahui semua tentang Gohan. Jadi dia dapat mengerti cara untuk membuat Gohan kehilangan semangatnya. Kemudian naga jahat berakting seperti Pan dengan aktingnya yang manja pada Gohan. Sontak aja Gohan langsung terkejut naga jahat bisa melakukan hal itu juga. Bahkan tubuh Gohan sontak terdiam seperti benar-benar menganggap bahwa itu adalah putrinya sendiri. Gohan yang gak bisa menahan itu langsung meneteskan air mata dan terjatuh tidak berdaya. Meskipun Gohan kuat, tapi kalau mentalnya diserang, dia pun gak dapat melakukan apapun. Melihat kesempatan itu, naga jahat langsung menghajar Gohan dengan tendangan keras. Lalu dia maju lagi menyerang dan sekali lagi memberinya tendangan keras di wajahnya. Setelah itu dikasih sikutan dulu, lalu tonjokan keras yang menghantam perutnya sampai mules. Terakhir naga jahat melompat ke udara, lalu kembali menghajar Gohan dengan serangan dengkul. Sontak aja Gohan langsung terjatuh tidak berdaya. Di sini Gohan masih tidak bergeming karena emang mentalnya sudah benar-benar kena. Naga jahat kemudian menginjak tubuh Gohan dan meremehkannya seperti orang bodoh. Hehe, kena mental kau dek. Naga jahat pun tidak mengerti dengan cara berpikir manusia, yaitu manusia selalu mengorbankan nyawanya sendiri demi orang lain atau orang yang mereka sayangi. Karena itulah akhirnya naga jahat tahu kenapa manusia selalu bergantung pada bola naga untuk meminta sebuah permohonan. Setelah menginjak tubuh Gohan sampai puas, naga jahat berkata kalau dia bakal mengakhiri hidup Gohan. Jadi dia pun langsung berubah kembali ke dalam bentuk asalnya. Dia menciptakan sebuah bola kehancuran yang sangat besar yang dia beri nama sebagai bola tornado. Lalu naga jahat langsung mengarahkan bola tornado itu pada Gohan. Gohan yang panik lihat itu, tubuhnya kembali bergerak dan berusaha menahannya sekuat tenaga. Ternyata perubahan naga jahat ke dalam bentuk asalnya adalah kesalahan yang besar bagi dirinya. Gohan yang gak melihat Pan lagi pada naga itu kembali menguatkan kekuatannya dengan besar. Naga jahat sampai kewalahan dan merasa kekuatannya telah dikalahkan. Kemudian Gohan menambah lagi kekuatannya dengan berubah menjadi Super Saiyan 4. Dia menangkis bola tornado itu ke udara hingga meledak di atas mereka. Naga jahat tentu makin panik karena dia sudah menggunakan semua kekuatannya. Dalam kemarahan yang besar, Gohan langsung bergerak untuk melakukan serangan balik. Naga jahat minta nego agar Gohan menghentikan dulu serangannya. Namun Gohan yang sudah kesal karena naga jahat menggunakan putrinya sebagai umpan, dia pun gak tahan lagi dan menghajar habis naga itu. Pukulannya sampai nembus tubuh naga itu dan membuatnya sampai memuntahkan banyak darah. Gohan mengatakan kalau dia sudah menunggu kesempatan ini, yaitu naga jahat yang kembali pada bentuk tubuh aslinya. Gohan tahu karena saat masih menjadi Pan, serangan naga jahat tidak sehebat ketika dalam bentuk tubuh aslinya. Nah itulah yang buat Gohan yakin naga jahat bakal kembali pada tubuh aslinya jika ingin membunuh Gohan. Mendengar semua itu, sontak buat naga jahat menjadi sangat kesal. Tapi Gohan yang malah lebih kesal karena naga jahat berubah menjadi Pan yang mengingatkan Gohan kepada putrinya yang sudah tiada. Dia nggak bakal bisa maafkan atas apa yang naga jahat perbuat. Jadi Gohan pun langsung menciptakan Kamehameha Super dan bersiap untuk membunuh naga itu. Merasakan tekanan kekuatan dahsyat, naga jahat makin ketakutan dibuatnya. Dia coba lagi untuk negosiasi, tapi Gohan tetap menembakkan laser Kamehameha itu dengan sangat ganas. Naga jahat yang gak bisa menghindar langsung terkena laser itu dan tubuhnya hancur sepenuhnya menjadi abu vulkanik. Setelah berakhirnya pertarungan ini, bola naga pun kembali normal seperti semula. Gohan segera mengambilnya dan menegaskan kalau dia pasti akan menghidupkan anaknya kembali. Di sisi lain, kakek tua menonton itu dan sangat senang atas keberhasilan mereka yang memulihkan bola naga. Lalu dia pun pergi menghampiri Goku yang saat ini masih tertidur pulas. Kakek tua cukup senang karena kondisi Goku juga ikut membaik. Setelah 5 bola naga negatif dipulihkan, beban pada Goku juga ikut berkurang. Sekarang mereka cuma tinggal mengalahkan 2 naga jahat lagi dan kakek tua mempercayakan semuanya pada Vegeta dan Gohan. Di sisi lain, Shin mencari naga jahat yang tersisa di bumi. Tiba-tiba dia melihat naga jahat yang saat ini lagi berdiri di atas bukit. Nampak Gil sangat ketakutan karena naga jahat ini berbeda dari para naga jahat sebelumnya. Nampaklah bentuk naga itu yang memiliki tubuh seperti Frieza dan kuping seperti Piccolo. Lalu pakaiannya seperti yang dipakai oleh Janemba. Gabungan apa ini? Dan ternyata dia adalah naga jahat bintang 1. Wah, apakah dia bakal sekuat pendahulunya? Di sini Shin pun agak ketakutan karena naga jahat itu memiliki aura ki yang sangat besar.
Tiba-tiba naga itu ternyata menyadari kehadiran Kaioshin. Jadi dia pun langsung menyapanya dan mengungkapkan kalau dia sudah bosan menunggu di sini. Dia pun tahu kalau Shin sedang mencari naga jahat untuk dibawa ke suatu tempat. Shin nampak sangat panik kenapa dia bisa tahu. Ditambah Shin gak bisa melakukan apapun karena gak ada ruang baginya untuk bisa mendekati naga itu. Tapi kemudian naga itu malah minta Shin untuk mengantarkannya ke tempat yang Shin mau. Sontak aja Shin sampai kaget mendengarnya. Loh, naga yang lain malah nolak dipindahkan, naga yang ini kau malah mau dengan sukarela. Makanya Shin nanya dulu, bukankah tujuan naga jahat adalah menyiksa warga bumi? Naga bintang 1 menjelaskan naga jahat lain emang memiliki tujuan untuk menyiksa warga bumi. Namun dia lebih suka orang kuat dibanding menyiksa orang yang lemah. Dan naga itu tahu kalau ada beberapa orang yang bertarung dengan naga jahat untuk melindungi planet bumi. Jadi karena itulah dia ingin dipertemukan dengan orang-orang kuat tersebut. Mendengar itu Shin pun jadi lega karena dia nggak perlu susah payah untuk membawa naga jahat yang satu ini. Sebelum itu Shin nanya dulu dari energi minus mana naga bintang 1 lahir. Nah menariknya naga bintang 1 mengatakan kalau dia lahir akibat permohonan Goku yang ingin diajarkan menjadi Super Saiyan God. Artinya dalam cerita Dragon Ball AF ini mengambil sedikit cerita dari Dragon Ball Super, tepatnya saat arc pertarungan Goku melawan Beerus. Wah, apakah di sini Goku dapat menjadi Super Saiyan God rambut merah? Agak nggak masuk akal ya. Karena yang kita tahu cerita ini mengadaptasi Dragon Ball GT, tapi ternyata juga membawa unsur-unsur cerita Dragon Ball Super. Yang jadi pertanyaan, kemana ekor Goku saat pertarungannya melawan Beerus? Dan apakah Goku menggunakan Super Saiyan 4 melawan Beerus? Terus kenapa usia Trunks dan Goten bisa berbeda? Dan sebenarnya masih banyak yang janggal. Admin makin bingung nih. Tapi karena cerita ini cuma non-canon, jadi nggak usah dipikirin dan dinikmatin saja ya. Setelah itu, Shin yang paham apa maksudnya bersiap untuk mengantarkan naga jahat ke tempat yang dia inginkan. Dalam sekejap, mereka sampai di tempat Gohan dan Shin menyerahkan semuanya pada Gohan. Sebelum pergi, Gohan memberikan bola naga bintang 7 kepadanya. Shin yang mengerti dengan itu akan menjaga bola naga ini lalu segera pergi. Selanjutnya, naga itu merendahkan badannya dan minta Gohan untuk bertarung dengannya. Di sini, Gohan merasakan kalau naga bintang 1 memiliki kekuatan hebat daripada naga jahat yang pernah dia kalahkan. Dan di sini dijelaskan kalau naga ini mempunyai kepribadian yang aneh, tapi juga memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Gohan juga merasa karena musuh ini cukup kuat, jadi trik biasa nggak mungkin mempan kepadanya. Maka dari itu, Gohan nggak mau main-main dan segera ngeden sekuat tenaga. Dia langsung berubah menjadi Super Saiyan 4 serta ingin tahu apakah SSJ 4 masih bisa ditandingi. Naga bintang 1 yang lihatnya sontak menjadi senang karena hal seperti inilah yang sangat dia tunggu-tunggu. Kemudian terjadi kilas balik ketika mereka belum berhadapan dengan para naga jahat. Kakek tua menjelaskan pada Gohan dan Vegeta tentang efek samping dari perubahan Super Saiyan 5. Saat mereka menggunakannya, SSJ 5 akan memiliki beban yang sangat buruk, terutama pada otak adalah yang jauh lebih parah. Kalau bisa, kakek tua ingin agar mereka mengalahkan para naga jahat itu tanpa menggunakan Super Saiyan 5. Namun, kakek tua pun merasa hal itu mungkin bakalan sulit. Jadi, untuk keadaan kondisi tubuh mereka sekarang, lama waktu mereka menggunakan Super Saiyan 5 mungkin cuma bisa 10 menit. Jika mereka maksa menggunakannya selama yang mereka mau, maka kakek tua rasa efek sampingnya akan menjalar pada tubuh dan otak mereka. Bahkan yang lebih parahnya, mereka mungkin bakalan mati. Mendengar itu, Gohan dan Vegeta pun sangat terkejut. Untuk itu, kakek tua nasihati mereka agar gunakan Super Saiyan 5 sebagai trik pamungkas. Gohan pun mengerti dengan itu, dan dia akan berhati-hati untuk menggunakan kekuatan penuhnya sebaik mungkin. Sementara itu, Cici, Videl, dan Bulma sedang berkumpul dan sangat mencemaskan kondisi G-Factor. Cici langsung menenangkan Videl dan berkata semuanya pasti bakal baik-baik saja. Cici tahu perasaan Videl sekarang, tapi merenung tidak akan membantu apapun. Dan Cici yakin Gohan pasti akan dapat mengalahkan penjahat dan menghidupkan Pan kembali. Videl pun sontak ceria kembali dan sangat mengharapkan semua itu. Meski begitu, Bulma juga mengatakan kalau hasilnya mereka nggak bakalan tahu. Terlebih, mereka nggak bisa membantu apapun kecuali menunggu dengan tenang. Pindah ke tempat lainnya, istri Goten saat ini lagi masak dengan ceria. Ternyata dia masak semua itu demi Goten dan berharap agar Goten segera pulang. Di sisi lain, Goten seperti merasakannya, bahkan dia sampai bersin hingga buat Trunks cukup kaget.
Goten berkata kalau dia mungkin sedang terserang penyakit flu. Wah, Trunks semakin kaget karena dalam kondisi genting seperti ini Goten malah sakit. Setelah itu, Shin mengajak Goten dan Trunks untuk kembali ke alam suci Kaioshin. Ketua senang melihat mereka karena semuanya telah berjalan lancar. Trunks lalu bertanya bagaimana kondisi Gohan dan Vegeta sekarang. Ketua mengatakan kalau mereka telah berhasil memulihkan masing-masing satu bola naga. Shin pun membalas, ya karena semua bola naga itu sekarang ada padanya. Lalu Shin pun ngasih tahu kalau Gohan saat ini sedang berhadapan dengan naga bintang 1. Ketua membalas, nampaknya Gohan agak kesulitan karena naga bintang 1 memiliki kekuatan yang lebih kuat dari naga yang telah dikalahkan. Trunks saja sampai nggak menyangka kalau naga jahat ternyata bisa sekuat itu. Tapi Trunks juga masih yakin dengan kekuatan penuh Gohan sekarang dia bisa mengalahkan siapapun juga. Ketua membalas kalau Gohan masih belum menggunakan Super Saiyan 5. Trunks bertanya kenapa Gohan gak menggunakannya padahal itu bisa membuatnya menang dengan mudah. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Ketua kembali menjelaskan tentang beban berat yang harus diterima dalam menggunakan SSJ 5. Namun Ketua juga yakin kalau Gohan gak bakal gegabah dan harus kalahkan naga jahat itu. Saat ini Gohan mungkin gak akan ada pilihan lain selain jadi lebih serius. Trunks yang khawatir dengan itu minta Ketua untuk izinkan mereka bantu Gohan. Namun Ketua melarangnya dan minta mereka untuk menonton dulu. Karena seperti yang Ketua katakan kalau Gohan masih belum serius. Selain itu masih ada satu naga jahat lagi. Jadi Ketua minta mereka tunggu sebagai langkah untuk jaga-jaga. Trunks bertanya lagi bagaimana jika nyatanya nanti Gohan yang kalah. Dengan santai Ketua bilang semuanya pasti bakalan baik-baik saja. Mereka harus percayakan semuanya pada Gohan, terlebih Gohan adalah anak dari Son Goku yang hebat. Mendengar itu, akhirnya mereka mengerti dan bakalan cuma jadi penonton dulu. Kemudian Shin pamitan pada yang lain kalau dia bakal mencari naga jahat yang terakhir. Karena Vegeta masih belum mendapatkan lawan yang keduanya juga. Lalu bakal sekuat apakah naga-naga terakhir yang bakal J-Factor lawan? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.